Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu Asraris Shaumi wa Muhimmatiha. Kitab atau pembahasan tentang rahasia-rahasia puasa. Wa muhimmatihi, dan apa-apa yang berhubungan dengan sesuatu yang penting di dalam puasa, puasa. Jadi di sini Imam Ghazali ini dari bentuk tawaduknya beliau mengatakan apa? Kitabu Asraris Shaum, kan gitu kan? Kalau kita orang ngelihat di sini maknanya Asraris Shaum, rahasia-rahasia, seolah-olah VG-nya tidak ada. Iya benar? Ternyata di dalamnya nanti ada, VG-nya itu ada. Tapi bentuk gimana Imam Ghazali seolah-olah dengan bahasanya itu mengatakan gini, kalau aku tidak pantas bahas VG-nya, mungkin rahasianya di sini. Padahal dulunya tidak seperti itu kenyataannya. Apa yang ceritanya itu Imam Ghazali yang dulunya mempelajari apa? Senangnya VG kan gitu kan? Sampai sholat, kemudian apa? Di belakangnya itu saudaranya. Saudaranya itu apa itu? Mufaroko. Tidak mau sholat sama kakaknya, saudaranya tidak mau tinggal. Rame sama masjid. Ribut sama masjid. Dari semua orang mikut, saudara sendiri tidak mikut, mufaroko. Apa yang terjadi gitu? Akhirnya ngadu sama ibunya. Ngomong sama ibunya. Ngatakan, Syuf, wahai ibu, ini anak punya saudara tidak benar. Orang satu masjid mikut anak semuanya, ini mufaroko. Katanya si adiknya, anak bukannya mau benci sama kamu, tidak. Tapi aku tidak mau sholat dalam keadaan najis. Maksudnya, ketika kamu sholat, aku ngelihat kamu takbiratul ihram, Allahu Akbar, dirimu dipenuhi dengan darah. Menang Imam Ghazali. Iya benar katanya. Kenapa? Aku tadi sholat mikirkan tentang masalah haid. Gimana hukumnya haid? Nah, dari situ Imam Ghazali ke tasawuf. Bahkan hebatnya Imam Ghazali ini bukan cuma masalah kitab tentang masalah ilmu agama tok. Jadi mutafannin betul-betul dalam masalah keilmuan fikih. Dan beliau juga tentang masalah filosof. Masalah apa ini? Teknologi. Itu semuanya kitabnya Imam Ghazali itu. Yang dibuang sama pasukan Tartar apa itu. Enggak tahu lah pasukan apa itu yang dibuang kitabnya itu. Nah, makanya di sini Imam Ghazali katakan Kitabu Asraris Shaumi wa Muhimmatihi. Kitab tentang rahasia-rahasia puasa dan yang penting-penting dari puasa tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Segala puji milik Allah. Alladzi a'dhama ala bina. Alladzi yang a'dhama. Allah mengagungkan. Alladzi a'dhama, yang Allah mengagungkan. Ala ibadihi, atas hamba-hambanya. Apa? Al-minnah. Minnah itu pemberian. Minnah. Nanti ada kata-kata munnah dari itu. Munnah itu energi. Itu bahasa Arab itu. Kalau minnah bikasril mim itu pemberian, karunia. Tapi kalau munnah kekuatan. Bayang no atuh ya. Pembahasannya. Yang telah Allah mengagungkan atas hamba-hambanya berupa karunia pemberian. Lamma dafa'anhum kaidasyaitani. Nah, ini kalimat lamma dafa'anhum, ketika Allah menolak, ketika Allah menjauhkan kaida, tipuan asyaitani, setan. Wafannahu, dan Allah menghilangkan, menggagalkan. Ini pelajaran pertama bagi kita ini. Apa
tipuan, apa pemberian Allah yang terbesar yang diberikan kepada umat ini, ya, tentunya setelah iman, setelah Islam, setelah kesehatan. Dalam hal ini apa? Allah menjauhkan tipuan setan. Allah tidak memberikan kesempatan setan untuk leluasa menggoda manusia. Paham ini? Nah, ini nikmat bergantung tingkat pemberian Allah kepada hambanya. Semakin Allah cinta kepada hamba tersebut, semakin besar pemberian Allah. Jadilah dia orang yang dicintai, jenenge wali Allah. Wali Allah. Wali itu apa? Wong sing dicintai oleh Allah. Mayyatawalla amrohu fid dunya. Orang yang ngurusi segala urusan Allah di dunia. Jadi Allah masrahkan kepada dia. Tentunya dengan kontrol dari Allah. Siapa mereka ini? Orang yang paling besar untuk dijauhkan dari godaannya setan. Wa fanna. Fanna itu menggagalkan, mengosongkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, waradda amalahu. Waradda amalahu. Dan Allah menolak. Allah mengembalikan amalahu. Amalahu harapannya, hu itu setan. Amalahu harapan, bisa juga berarti cita-cita. Wa khayyaba. Wa khayyaba. Dan dialah Allah yang membuat kecewa. Donnahu, prasangkanya itu setan. Dugaannya itu setan. Apa yang buat? Allah. Wong koyok ngene ini, kalau digoda sebentar bisa hancur ini. Dihancurkan sama Allah. Enggak, dia orang pilihanku. Nah, paling hari-hari pertama poso. Engko mari tengah-tengah bisa ngaji maning. Enggak. Tetap ngaji. Gitu. Ngerti konsil? Urusan keset kalau sapu. Paham ini ya? Ngerti tuh? Iya. Jadi Allah mengecewakan apa? Nah, setan. Nah, apa bentuk? Nah, ini kan sesuai apa jadinya? Kalau pembahasan ini, mukadimahnya itu ini. Ini bergantung apa pembahasan. Karena ini bahas poso, makanya Imam Ghazali nyebutkan di mukadimahnya di sini, ja'ala sauma. Ketika ja'ala dia Allah menjadikan, apa itu? As-sauma, poso. Ketika Allah menjadikan puasa hisnan. Loh, hisnan, apa? Benteng. Li'auliyaihi, bagi para wali-walinya Allah. Benteng. Bagi para wali-walinya Allah. Wa junnatan. Junnah itu perisai. Perisai. Perisai ku lek basa Jawane apa? Tameng ya. Koyok pedang perisai ya. Ini kan ya. Hah? Itu perisai jenenge. Tameng perisai padha ya. Iya. Tempe karo mendol. Ono bedane. Waduh. Nah, Allah menjadikan hisnan li auliyai. Ana pernah tanya, masalah hisnan iki apa sih? Hisnan penjagaan iku ya apa? Benteng ya apa? Lek poso iku. Jawaban guru kita itu ngatakan gini, real. Orang kalau puasa males ulah apa-apa. Kon saiki diundang uang jam 12 awan pas poso teko nek kira. Nah, itu benteng. Poso ini membuat sesuatu orang itu yang dulunya semangat dilemahkan sama Allah. Sehingga diarahkan oleh Allah untuk supaya dia bisa fokus kepada agama.
Makanya di Neurojak ya, yang kalau bisa dilaksanakan malam hari kerja, laksanakan malam hari. Atau caranya apa? Dikumpulkan sebelumnya. Harusnya gitu. Jadi ini program ya, panjang umur sehat. Kalau sekarang ini belum ya sih, ya mau diapakan lagi. Kalau dikasih umur sama Allah, insya Allah panjang umur sehat. Masih tahun depan. Itu kalau mau Ramadan, sebelum Ramadan ngumpulkan dulu. Ono bagiannya dewi. Misalnya per bulan sekian, per bulan sekian, per bulan sekian. Supaya apa? Supaya nanti masuk bulan Ramadan, dia total ninggalkan kerjaannya. Loh, dari mana makannya? Yang dikumpulkan ini. Karena apa? Karena kita secara tobiat malas. Secara tobiat malas. Inti sulah apa, Zub? Keliling-keliling ya. Apa sales. Mbak peda motor enggak? Mobil ya. Kayak misalnya jam 8 isuk nang Banyuwangi pas poso. Sik nawakno barang, ya begitu. Wegah. Loh, ini subhanallah ya, anak punya guru itu ya, masyaallah. Mau manjang. Katanya beliau, ya iki contoh nih. Masih ketok gambarannya, masih ketok. Ayo wis hatta sekarang anak mulai tadi itu mikir loh. Ini untuk program taklim iki opo ya nak? Tidak terganggu kita. Anak isan ada, jangan khawatir. Kowe enak tahun ini, jangan khawatir. Iya. Mikir kok. Sehingga apa? Ketika di tengah kecapean, di tengah ini, di tengah itu, mosok sih ibarati. Inti duduk di rumah ya, meskipun duduk gini lah. Duduk gini. Moco, la ilaha illallah la iso. Ngene tok wis. La ilaha illallah la maiku aku bil, la ilaha illallah maiku aku bil, la ilaha illallah maiku aku bil. Mosok dak iso. Di binisbah daripada apa? Daripada ente sekarang berangkat nang Banyuwangi nawakno barang. Salwe capek, Beb. Itulah yang dimaksud dengan junnah atau perisai. Itulah yang dimaksud dengan hisnun, benteng yang diberikan oleh Allah. Ya ngono iku. Sehingga jangan kaget ente. Orang kalau ya panjang umur sehat ya. Orang biasanya baca Quran. Di bulan Ramadan kok sulit. Pas Ramadan kok gampang. Ya iku karena ibaratnya dono kerjaan maning atau apa maning. Ya, maaf. Inti ngelihat film misalnya. Taruhlah yang buat syahwat inti. Kalau inti masih punya iman, mau kemana terus? Mau kemana? Mau ke istri inti? Haram buat inti. Nggak boleh. Ketika Ramadan. Terus apa? Ya wegah. Endro iki wegah. Nah, wegahnya itu diarahkan kepada ibadah. Itulah yang dinamakan dengan benteng. Ngono lho. Paham, Mam? Oh, maning kon ojol-ojol. Panas-panas bang kentang-kentang, Bang. Iya. Lah wis posoan ngene. Ozil nek jero kamar. Apa ono AC ini adem. Oh. Wa fataha lahum bihi abwabal jannati. Ya, wa fataha. Allah buka lahum bagi para wali-walinya Allah bihi dengannya, bukan dengannya, sebabnya. Sebab puasa tadi itu apa? Abwabal jannati. Apa makna abwabal jannati ini? Ai rahmatum minallah. Allah buka berbagai rahmat-rahmat. Lanjutkan oleh para ulama, bagaimana caranya Allah buka dari rahmat-rahmatnya itu dengan cara bitaisiril ibadah, dengan kemudahan untuk ibadah. Gampang hati ibadah kepada Allah. Enak hati ibadah kepada Allah itu enak. Nyantai, ngono ya. Wis aja yahano kon ati sembahyang 20 rakaat. Maca Quran maning, pin weru ana. Lek dak sang Ramadan. Iya benak? Iya 20 rakaat. Makanya ndak nutup pikiran Imam Syafi'i setiap harinya yang kita dengarkan kan hatam, 2 hataman Quran ya. Wis shalah. Dik sembayangi, Sub. Imam Ghazali ku
Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu per hari bukan 2 mukro loh, bukan 2 juz. 2 hataman Quran fis sholah. Fis sholah. Hatam. Yang kedua, hatam 2 kali. Keluar Ramadan 60 hataman Quran. Fis sholah. Nah, Anda cari di situ fis sholah. Akhirnya kita nyoba nyari gini. Kalau di luar sholat gimana? Jawabannya apa? Wallahu a'lam bishawab. Dua sih meru. Artinya apa? Itu masih di dalam sholatnya. Di luar sholatnya, ya wallahu a'lam. Misalnya kita orang nggak isai minimal lah. Berapa kayak per hari 2 juz kah? 2 mukro, ya terserah ente wis. Pokoknya sing iso. Jadi paksaan ya. Kemudian apa? Wa'arrafahum Allah menunjukkan hum kepada mereka para walinya Allah anna sesungguhnya wasilatasyaiton perantara itu setan ila kulubihim kepada hati mereka. Mereka siapa? Para wali-walinya Allah. Asyahawatu berbagai keinginan. Al-mustakannatu yang tersembunyi. Al-mustakannatu yang tersembunyi. Semuanya ini yang ditunjukkan oleh Allah ini. Orang-orang wali-walinya Allah. Tahu dia, ini syahwat yang tersembunyi. Enggak. Tahu dia. Apa dalam kitab Jahiluliyah itu, ada orang yang ingin makan roti itu ditunda sampai berapa puluh tahun gitu. Ditunda. Karena takut nanti kalau makan roti akan tergoda sama syahwat. Akhirnya apa? Dikasih kesempatan sama Allah beli roti. Beli dia. Beli roti, baru dimakan sedikit ini datangnya orang, loh ini roti ana ini. Loh enggak, ana beli ini. Loh ada, kamu pencuri kamu ini. Kamu nyuri katanya. Nah potongannya pas-pasan. Bukan pakaian-pakaian yang bagus. Loh enggak, sungguh ana ini. Enggak ada. Datang dipukuli. Setelah pukuli tinggal. Terus apa? Nafsu kan. Wis tahu? Yang anak sudah tahan berapa tahun tidak makan roti, anak turuti hari ini makan roti, baru makan sedikit anak rasakan digebuki orang. Ya bos, itu sampai makan urusan roti loh, urusan roti. Wa anna biqam'iha dan sesungguhnya biqam'iha dengan menekannya. Komun itu meremukkan, komun itu dikerekes, ya, menekan, menghancurkannya itu syahwat, tusbihu akan menjadi. Siapa yang menjadi? An-nafsul mutmainnah, jiwa yang akan terbentuk, muncullah itu an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Tenang Zil. Tidak gerusa-gerusu, tidak bingung, tidak ada masalah ini. Tinggal 12 menit. Itu nafsul mutmainnah. Bahkan tingkatan para wali itu, di antara tingkatan yang tertinggi itu nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Pembagiannya nafsu di antaranya apa? Nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang apa? Nyantai. Nyantai untuk apa-apa selain Allah. Petan ayo nyantai. Orang ini kalau sholat kelamaan gini tidak ada jamaah nanti, harus agak cepat. Ya. Biarkan tidak ada masalah. Orang mau ikut bismillah. Tidak mau ikut dia punya hak sendiri tidak ikut. Oh no, itu langsung mutmainnah. Tenang.
Nikmati Ramadan, baca Quran dinikmati, zikir dinikmati. Dhahiratasy syaukati, akan nampak asyauka, sesuatu yang tajam, fi qasmi khasmiha, di dalam qasmi itu menghancurkan, mematahkan, khasmiha, musuhnya syahwat itu. Qawiyatal munnah, kekuatan yang penuh. Ya takliknya, tidak ada takliknya itu ya. Di sini ada. Al-munnah ay al-guwah, kekuatan. Ay guwatul qalbi khassah. Jadi inti kalau kelihatan orang pilihannya Allah itu, ketika dia musuhi setan, ketika dia musuhi hawa nafsunya, seolah-olah dia nyiksa dirinya sendiri. Jadi nanti akan kelihatan dia ini tajam sekali. Musuhi dirinya itu. Enggak ya enggak. Sampai urusan apa tadi itu. Mosok urusan mangan roti akhirnya kok suruh temen. Nah kita kan gitu kan, kok suruh temen sih. Nah, ente akan ngelihat seperti itu. Kita akan ngelihat seperti itu. Mereka orang pilihannya Allah. Jadi ketika dia memusuhi musuhnya untuk menghancurkan hawa nafsu ini yang digerakkan setan, ente akan kelihatan dia ini amat sangat musuhi. Apa ya oleh baju ini? Kebacut. Kok sampai segitunya loh? Ya, banyak kan cerita-cerita gitu itu. Banyak cerita-cerita gitu. Ada orang yang dia tadi itu mengkodoi sholatnya selama 40 tahun. Dikodoi sholatnya 40 tahun. Gara-gara apa? Selama 40 tahun dia tidak pernah telat di shaf yang pertama. Suatu saat di rumahnya ada kesibukan atau tamu gitu, sehingga datang ke masjid terlambat. Sehingga dia berada di belakang. Ketika berada di belakang itu nyesel. Ya Allah, kenapa ya anak kok harus duduk di belakang ya? Emang ya Allah. Mikir. Dan kita orang kan najib kan ini ya. Masya Allah, berarti ente mengharapkan untuk isu pertama, bagus itu. Kalau mereka tidak pandangannya lain. Apa katanya? Astagfirullah. Berarti selama ini anak ini sholat, cuma ingin berada di shaf yang pertama. La haula wala quwwata illa billah. Berarti sholat anak selama ini bukan karena Allah, karena shaf yang pertama. Qadha 60 tahun. Siapa? Siapa jenenge? Ansori. Ya apa ri? Qadha ri. Itu 40 dino loh. 40 tahun. Kok sampai segitunya ya? Takut riya. Lah iya kok segitunya? Ya ini. Kamu akan lihat dia ketika musuhi, akan lihat amat sangat permusuhan kepada musuh tadi itu. Sampai mau Jawa ngomong apa? Kebacut iki. Kok nemen-temen iki? Mulosoro. Mulosoro apa mulosoro iki? Hah? Mulo. Woi mulo. Alisone. Kekuatan ya. Kasih kekuatan sama Allah. Wassalatu ala Muhammadin dan salawat semoga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Qaidil khalqi, pemimpin. Ya, qaid itu pemimpin. Ini pemimpin makhluk. Wa mumahhidis sunnah, mumahhidi penegak. Penegak sunnah. Wa ala alihi, dan atas keluarganya. Wa ashabihi, dan atas para sahabatnya. Dawi yang memiliki al-aroi,
Apa aro ini? Pandangan. Kalau bahasa kita usul nih. Aro itu pandangan. As-saqibati. Sukba apa? Lobang ya, yang tajam. Yang memiliki dawil aroi, yang memiliki pandangan as-saqibati yang tajam. Wal-uquli dan yang memiliki akal, pemikiran al-murjahinnati yang unggul, wasallama tasliman katsira, dan salam sebaik-baiknya kepada Nabi katsira, sudah baik, sudah yang banyak. Itu maksudnya. Memang orang-orang yang ditugasi oleh Allah untuk barengi Nabi itu orang-orang pilihan. Mereka kedudukannya seperti siapa? Seperti kedudukan nabi-nabi Bani Israel. Pantas seperti itu. Cerdas memang. Gitu lah. Tadi itu ada cerita Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu ada beberapa kasus kan yang ceritanya anak kecil yang datang itu. Tahu yang ibu datang 2 orang sama Nabi Sulaiman, yang satu nangis. Yang satu ngomong, ini anak-anak, ini anak katanya. Enggak, ini anak fulan katanya. Akhirnya apa? Diputus kepada Nabi Dawud, kata Nabi Dawud, ini anaknya dia ini. Tidak puas, datang kepada Nabi, mesti diem. Akhirnya coba datang kepada Nabi Sulaiman. Kata Nabi Sulaiman dilihat. Anaknya siapa lagi? Anakku Nabi Sulaiman sungguh. Enggak, ini anakku katanya. Delok ibu sing gendong iki. Taruh nak di sini. Pekno pedang. Pedang Nabi Sulaiman, iya. Ini ayah, ini. Daripada apa ini? Eker-ekeran, iki bayi bagi loro. Ini bayi bagi 2 sudah. Bagi 2. Sama, teman, betul, cocok ini. Bagi 2. Sehingga Nabi Sulaiman, jangan. Daripada anakku diginikan, jangan Nabi Sulaiman. Biarkan dia ngambil, asalkan anakku selamat. Kata Nabi Sulaiman, ibunya ini. Karena ibu tidak akan biarkan. Gitu. Cerita yang lain sebenarnya. Pawat. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah.